Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang saya ambil dari Ayub pasal 1 ayat yang ke-10. Ayub pasal 1 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita pada kesempatan ini ialah hidup dalam pagar perlindungan Allah. Hidup dalam pagar perlindungan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua adalah sebuah kesaksian yang diucapkan oleh iblis kepada Allah, yaitu kalau Ayub diberkati dengan berlimpah-limpah, itu karena Ayub dan keluarganya dan segala yang dimilikinya dipagari oleh Tuhan. Artinya bahwa Ayub hidup dalam pagar perlindungan Tuhan. Iblis tahu bahwa Tuhan membuat pagar sekeliling Ayub. Kalau Ayub dipagari Tuhan, keluarganya dipagari Tuhan, usahanya dipagari Tuhan, maka tidak ada siapapun yang bisa mengganggu Ayub. Iblis pun tidak bisa mengganggu Ayub. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kalau Allah memagari kehidupan Ayub, maka pagar perlindungan Allah itu benar-benar sempurna. Ayub sehat, keluarganya bahagia, usahanya terus bertambah maju karena diberkati oleh Allah. Tidak ada orang yang mengganggu Ayub, tidak ada orang yang mengganggu keluarganya, tidak ada belalang pelahap dan belalang pelompat yang mengganggu usaha Ayub. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang memiliki banyak materi, tetapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya kekayaannya habis, seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Sekalipun orang bekerja keras, tetapi ia tidak menikmati hasil kekayaannya. Ada juga yang kekayaannya habis hanya untuk berobat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mereka tidak memiliki pagar perlindungan Tuhan. Sebaliknya, kalau Tuhan memagari hidup kita dengan pagar perlindungannya, maka hidup kita, keluarga kita pasti bahagia, hidup kita sehat, tidak ada sakit penyakit apapun yang menimpa kita, dan segala usaha kita pun tidak ada yang mengganggu. Sebaliknya, semakin diberkati oleh Allah. Iblis itu tidak bisa semaunya sendiri mengganggu manusia. Kalau orang hidupnya tidak diberi pagar perlindungan oleh Tuhan, kapanpun bisa diganggu oleh iblis. Tetapi kalau hidup kita diberi pagar perlindungan oleh Tuhan, maka kalau iblis mau mengganggu kita, harus izin terlebih dahulu kepada Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, iblis juga tidak akan pernah bisa mengganggu kita. Tapi kalau Allah mengizinkannya, maka iblis bisa mengganggu kita. Itu pun sebatas yang diizinkan oleh Allah. Allah mengizinkan iblis mengganggu kita, itu pun ada maksudnya, yaitu untuk memurnikan iman kita. Bapak Ibu Saudara, seperti yang terjadi pada Ayub, iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Allah mengizinkan, tapi ada batasannya, jangan sentuh Ayub. Iblis pun taat, ia tidak menyentuh Ayub. Iblis hanya menyentuh anak-anaknya dan harta kekayaannya. Tetapi menjamah Ayub, iblis tidak berani, karena sudah ada batasan yang ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, benar saja, dalam sekejap 10 anaknya Ayub mati. Puluhan ribu ternaknya habis. Dengan seizin Allah, iblis mencobai Ayub, dan iblis mengambil anak-anaknya dan segala harta miliknya. Di sisi yang lain, melalui peristiwa tersebut, Allah sedang menguji imannya Ayub, dan ternyata Ayub tahan uji. Artinya bahwa Ayub memiliki kemurnian iman. Bapak Ibu Saudara, iblis masih belum puas.
ia minta izin lagi kepada Allah untuk mencobai Ayub. Allah mengizinkannya, tapi Allah juga memberi batasan, jangan sentuh nyawanya. Iblis hanya mengganggu tubuhnya dengan sakit penyakit, tetapi ia tidak bisa menyentuh nyawanya. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah mengizinkan iblis mengganggu hidup Ayub, Allah pun tidak sedang mempermainkan Ayub. Sebab setelah melihat Ayub tahan uji, maka Allah pun mengupahi Ayub dengan 10 anak seperti semula dan memberkati kembali dengan harta kekayaan 2 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita jangan takut menghadapi ujian hidup. Sebab di balik itu semua ada berkat double porsi seperti Ayub. Mengapa Ayub memperoleh pagar perlindungan dari Allah dan ia diberkati dengan luar biasa? Tentu ada hal-hal istimewa yang dimiliki Ayub sehingga Allah memagari hidupnya dan memberkati segala yang dikerjakannya. Bapak Ibu Saudara, hal istimewa apa yang dimiliki Ayub? Tuhan sendiri menyatakan bahwa Ayub itu memiliki kehidupan yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1 dan ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami pagar perlindungan Tuhan seperti Ayub, maka kita harus memiliki kuncinya, yaitu memiliki kehidupan yang saleh atau taat, memiliki kehidupan yang jujur atau integritas yang tinggi, juga memiliki hati yang takut akan Allah, dan punya komitmen untuk menjauhi diri dari segala bentuk kejahatan. Bapak Ibu Saudara, Allah harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Jika keempat hal ini ada dalam hidup kita, maka Allah akan membuat pagar perlindungan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas rumah tangga kita, dan atas segala usaha yang kita lakukan, sehingga akan semakin diberkati, dibuat berhasil beruntung oleh Allah, sang sumber berkat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat, kalau kita jujur, kalau kita takut akan Allah dan bertekad menjauhi kejahatan, maka Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh keadilan itu akan memberi upah, akan memberkati, dan akan terus membela kehidupan kita dalam caranya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Anda sedang mengalami berbagai ujian dalam kehidupan Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, dalam studi Anda, itu artinya Tuhan sedang memproses Anda untuk menerima berkat spesial yang sudah disediakannya bagi Anda. Oleh karena itu Anda harus taat, harus jujur, harus takut akan Allah, dan tetap setia untuk hidup benar di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita senantiasa mempermuliakan Tuhan dalam semua yang kita lakukan, dan Tuhan pasti memberi kita ganjaran yang setimpal sesuai dengan perjuangan usaha kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.